Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ferdinanda dengan NIM 13122002004. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang dasar utama kelompok kami memilih untuk menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan kesehatan mental. Kesehatan mental bukanlah isu baru, namun selama bertahun-tahun persoalan ini seolah hanya dibicarakan di ruang-ruang tertutup, dianggap tabu atau bahkan disepelekan. Padahal kesehatan mental adalah bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan seseorang. Tanpa kesehatan mental yang baik, seseorang tak bisa bekerja secara optimal, belajar dengan tenang, membangun hubungan yang sehat, ataupun berkontribusi penuh dalam masyarakat. Data dari WHO menunjukkan bahwa 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar, gangguan mental emosional pada remaja dan dewasa muda meningkatnya sangat drastis. Namun, ironisnya, masih sangat sedikit kebijakan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Kami percaya regulasi adalah fondasi penting untuk menciptakan perubahan sistematik tanpa payung hukum yang jelas. Perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa maupun individu yang membutuhkan layanan kesehatan mental hanya akan bergantung pada belas kasihan atau kebijakan daerah yang tidak seragam. RUU ini bukan hanya soal perlindungan hukum, lebih dari itu. Ini adalah wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Kita ingin memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan psikologi dan psikiatri yang layak, bebas dari stigma, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Kami memilih RUU ini karena kami melihat ada kekosongan hukum. Undang-undang kesehatan saat ini belum memberikan perhatian yang memadai pada aspek perlindungan mental secara terpisah dan khusus. Belum ada mekanisme yang kuat untuk menjamin hak-hak pasien, menertibkan layanan kesehatan jiwa, maupun menangani isu kesehatan mental di ruang publik seperti sekolah, tempat kerja, dan juga media sosial. Kami juga melihat dampak sosial yang besar, meningkatnya angka bunuh diri, kasus perundungan yang berujung trauma psikologis, hingga stigma berat terhadap penyintas gangguan jiwa yang menghambat pemulihan mereka. Tanpa payung hukum yang tegas dan menyeluruh, masalah-masalah ini akan terus berulang dan merenggut banyak potensi bangsa. Oleh karena itu, RUU Perlindungan Kesehatan Mental yang kami gagas bertujuan untuk 1. Menjamin hak atas layanan kesehatan mental yang inklusif dan berkualitas. 2. Mengatur kewajiban negara dalam pencegahan, edukasi, dan intervensi dini. 3. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologis dan diskriminasi berbasis kondisi mental. 4. Dan membentuk sistem pemulihan dan reintegrasi sosial yang manusiawi. Jadi kami memilih untuk tidak tinggal diam. Kami memilih untuk bertindak karena kesehatan mental adalah hak semua warga negara. Dan undang-undang adalah salah satu cara terkuat untuk mengubah paradigma, memperbaiki sistem, dan menyelamatkan masa depan. Jadi seperti itulah alasan kami memilih RUU Perlindungan Kesehatan Mental ini. Selanjutnya akan disampaikan dan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Jimli Zidan dengan NIM 13122002024. Di sini saya akan melanjutkan dari kata-kata teman saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kritik terhadap regulasi sebelumnya dan kelemahan yang ingin diperbaiki. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mengapa RUU Kesehatan Perlindungan Mental ini menjadi sangat penting, terutama apabila kita melihat kelemahan regulasi-regulasi sebelumnya yang selama ini menjadi bahan acuan dalam sistem hukum kesehatan nasional kita. Yang pertama-tama, dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ya, betul,
Undang-undang ini adalah undang-undang yang sebagai bentuk kemajuan di bidang legislasi kesehatan secara umum. Tetapi dalam prakteknya, pembahasan tentang kesehatan mental dalam undang-undang tersebut masih bersifat sangat umum, bahkan terkesan sebagai pelengkap semata. Dan juga tanpa adanya penjabaran operasional yang komprehensif. Dan apa akibatnya? Akibatnya ini sangat nyata di lapangan. Hingga pada hari ini, banyak dari fasilitas kesehatan yakni rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan publik lainnya yang tidak memiliki unit layanan kesehatan mental yang memadai. Padahal, masyarakat yang mengalami gangguan mental membutuhkan pendekatan yang khusus dan manusiawi terhadap standar kesehatan. Oleh sebab itu, tanpa aturan teknisnya jelas, pelayanan kesehatan cenderung bersifat sporadis atau tidak dapat berkelanjutan. Dapat kita ketahui bahwa masih sering mendengar praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau disingkat dengan ODGJ di berbagai wilayah Indonesia dari kota besar sampai pelosok desa. Hal ini dapat mencerminkan bahwa rendahnya literasi hukum dan kesadaran sosial tentang pentingnya kesehatan mental sebagai hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia atau HAM, praktik pemasungan jelas melanggar martabat maupun hak dalam hidup seseorang. Prinsip non-diskriminasi dan asas keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh konstitusi kita telah dilanggar oleh pemasungan oleh orang dengan gangguan jiwa yang melanggar tentang hak konstitusi seseorang. Yang selanjutnya, kita bahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini telah mengakui bahwa gangguan psikososial termasuk dalam kategori disabilitas. Tetapi dalam prakteknya, pengaturan di dalamnya belum dapat menyentuh terhadap pelayanan dan perlindungan bagi penderita yang mengalami gangguan mental secara detail dan operasional sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Contohnya, tidak ada jaminan bahwa individu dengan gangguan psikososial akan mendapatkan akses rehabilitasi yang menyeluruh, reintegrasi sosial, atau perlindungan hukum jika mengalami diskriminasi. Bahkan juga di sebagian masyarakat besar, terutama yang mereka masih dianggap sebagai bahan atau bahkan menjadi ancaman, bukan sebagai warga negara yang setara haknya. Hal ini dapat diketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa masih dianggap sebagai beban atau sebagai ancaman bagi negara dalam kemajuan negara, sehingga negara tidak mengakui haknya sebagai warga negara yang baik dan adil sesuai di dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga hal inilah yang menjadi poin krusial dari lahirnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Mental. Rancangan undang-undang ini hadir untuk menjawab kekosongan hukum yang selama ini dapat terjadi. Ia tidak sekedar memberi pengakuan, tetapi membangun kerangka kerja yang nyata dan terstruktur, mulai dari hak-hak dasar orang dengan gangguan jiwa, kewajiban negara dan daerah, hingga standar layanan dan pengawasan terhadap institusi terkait. Semuanya diatur secara sistematis dalam rancangan undang-undang ini, sehingga diharapkan rancangan undang-undang ini dapat berguna dan membangun kerangka kerja yang nyata dan terstruktur. Rancangan undang-undang ini juga menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi abai terhadap kebutuhan masyarakat yang mengenai seseorang yang dengan masalah kesehatan mental. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, menyediakan tenaga profesional yang memadai, serta memastikan fasilitas kesehatan mental dapat diakses oleh semua kalangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin. Bahkan lebih dari itu, undang-undang ini juga mengajak masyarakat dan sektor swasta untuk turut aktif dalam perlindungan kesehatan mental. Artinya, ini bukan hanya urusan rumah sakit atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dan yang paling terpenting, undang-undang ini berpijak pada nilai-nilai konstitusi dan kemanusiaan. Ia menempatkan martabat manusia sebagai asas utama dalam penyusunan regulasi. Ia menjamin bahwa setiap individu tak peduli status ekonomi, latar belakang, atau kondisi kejiwaannya, sehingga manusia berhak hidup bermartabat, bebas, dan memperoleh pemulihan yang adil dan layak. Jadi, dalam kritik kami terhadap regulasi sebelumnya, bukan hanya untuk merendahkan produk hukum yang telah ada, melainkan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa
ada kebutuhan nyata untuk memperbaiki sistem yang selama ini timpang. Dan melalui undang-undang yang baru ini, kita semua, baik sebagai mahasiswa hukum atau masyarakat umum maupun calon pembuat kebijakan undang-undang, punya tanggung jawab moral untuk mendorong perubahan. Karena pada akhirnya, kesehatan mental bukan hanya soal medis atau psikologis. Ia adalah soal keadilan, ia adalah soal keberpihakan, dan ia adalah soal keberanian kita untuk membela mereka yang selama ini dibungkam oleh stigma dan dilupakan oleh sistem. Baik, sekian kritik dari kami terhadap undang-undang yang lama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Kurniawan dengan NIM 202. Selanjutnya mengenai alasan mengapa penting untuk menyusun RUU Perlindungan Kesehatan Mental. Selanjutnya ke bagian intinya. Apa saja isi dari RUU ini dan keunggulan yang ditawarkannya dibandingkan regulasi yang sudah ada. Secara garis besar, RUU Perlindungan Kesehatan Mental ini terdiri dari beberapa bab utama yang mencakup. Yang pertama ada hak dan perlindungan setiap individu. Dalam pasal-pasal awal ini, RUU ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kesehatan mental yang optimal, tanpa diskriminasi. Hak ini meliputi akses layanan psikologis dan psikiatris yang setara di seluruh wilayah Indonesia, hak atas kerahasiaan data mental, hak untuk tidak stigmatisasi atau dikucilkan akibat kondisi mental. RUU ini mengangkat prinsip bahwa kesehatan mental adalah hak asasi manusia, bukan semata kebutuhan medis. Yang kedua, kewajiban negara dan pemerintah daerah. RUU ini mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan mental dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit rujukan, menjamin ketersediaan tenaga profesional seperti psikolog klinis, psikiater, dan konselor di fasilitas layanan publik. Selanjutnya, melakukan edukasi nasional tentang pentingnya kesehatan mental, termasuk di sekolah dan tempat kerja. Hal-hal tersebut merupakan keunggulan penting karena RUU ini bersifat preventif sekaligus kuratif, yaitu bukan hanya menangani, tapi juga mencegah masalah kesehatan mental sejak dini. Yang ketiga, tentang pencegahan, edukasi, dan penanganan kekerasan psikologis. RUU ini mengatur mekanisme perlindungan terhadap kekerasan psikologis seperti perundungan atau bullying, kekerasan verbal atau emosional dalam rumah tangga maupun relasi sosial, kekerasan berbasis digital yang berdampak pada mental seseorang seperti doxing, body shaming, hingga cyber stalking. Pasal ini mendorong agar aspek psikologis tidak lagi dianggap tidak terlihat, melainkan diakui sebagai bentuk kekerasan yang nyata dan merusak. Yang keempat ada pengaturan layanan kesehatan mental. Dalam RUU ini memberikan standar layanan, seperti konseling wajib disediakan di sekolah, universitas, dan tempat kerja dengan tenaga profesional bersertifikat. Layanan hotline krisis jiwa diaktifkan dan tersedia 24 jam. Lembaga rehabilitasi mental diawasi dan dievaluasi secara berkala agar tidak terjadi pelanggaran HAM, seperti pemasungan atau penyiksaan. Hal tersebut menjadi keunggulan lain RUU ini, yaitu memutus praktik keliru yang selama ini justru memperparah kondisi penderita. Yang kelima ada reintegrasi sosial dan dukungan untuk penyintas. RUU ini tidak hanya fokus pada penyembuhan, tapi pemulihan martabat, termasuk di dalamnya program reintegrasi sosial dan ekonomi untuk pasien gangguan jiwa yang sudah pulih, pelatihan kerja dan bantuan sosial, penghapusan diskriminasi terhadap penyintas di lingkungan pendidikan dan pekerjaan. RUU ini hadir dengan pendekatan restoratif dan inklusif yang memastikan bahwa setelah sembuh,
seseorang tetap bisa hidup dengan bermartabat, produktif, dan diterima oleh masyarakat. Lantas, apa keunggulan RUU ini dibandingkan regulasi yang sudah ada? Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan beberapa peraturan lainnya masih menganggap kesehatan mental sebagai bagian kecil dari kesehatan umum tanpa pendekatan khusus. Padahal, isu mental memerlukan kebijakan khusus dan fokus, anggaran tersendiri, perlindungan hukum bagi korban dan penyintas. RUU ini bisa menjawab kekosongan tersebut secara menyeluruh, sistematis, dan konseptual dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, baik secara budaya, sosial, maupun akses informasi. RUU ini bukan hanya sekedar norma hukum, ini adalah komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Karena tak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Brian Riko Tedendonio. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu terima kasih meskipun secara keseluruhan kami memberikan dukungan penuh terhadap RUU Perlindungan Kesehatan Mental. Sebagai mahasiswa hukum yang kritis dan bertanggung jawab, kami merasa perlu menyampaikan beberapa catatan penting sebagai bentuk evaluasi konstruktif. Harapannya, masukan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan naskah undang-undang di tahap selanjutnya. Catatan pertama, kami terletak pada pasal 9 yang mengatur mengenai sanksi pidana. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional, yakni melalui undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Adapun ancaman sanksi pidana yang diatur bersifat sangat terbatas, yaitu pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Kami rasa tidak. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak pasien gangguan mental bisa sangat serius. Misalnya kekerasan fisik di institusi, pemasungan ilegal, perlakuan medis tanpa persetujuan, atau bahkan praktik perendahan martabat manusia di fasilitas pelayanan. Ancaman hukuman 6 bulan atau denda 50 juta terkesan terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak pelanggaran yang bersifat traumatis dan berkepanjangan bagi korban. Ini dapat menimbulkan kesan bahwa negara hukum belum memberikan perlindungan maksimal lagi bagi kelompok rentan ini. Kami mengusulkan agar ke depan jenis pelanggaran terhadap HODGJ yang bersifat berat seperti penganiayaan, penelantaran, atau eksploitasi dimasukkan dalam kategori pidana serius dengan ancaman hukuman yang lebih tegas, misalnya maksimal 3 tahun penjara, disertai denda yang proporsional. Tentu, hal ini tetap harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas pidana dalam sistem hukum pidana nasional. Kritik kedua, kami tunjukkan pada pasal 6 ayat 2 yang menyebut bahwa dalam kondisi tertentu intervensi medis atau rehabilitatif dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masa kondisi tertentu ini sangat multitafsir dan bila tidak diperjelas dalam peraturan pelaksanaannya bisa membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang bahkan praktik represif yang berkedok penanganan medis darurat. Kita tahu dalam praktiknya banyak pasien yang mengalami gangguan mental berat justru menjadi korban tindak pidana tidak manusiawi, misalnya dikurung, disuntik paksa, atau dipindahkan tanpa persetujuan keluarga. Maka kami mengusulkan agar pasal ini diperjelas definisinya, misalnya jangan menyebutkan bahwa tindakan medis tanpa persetujuan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa atau membahayakan orang lain, dan wajib dilaporkan serta diawasi oleh tim etik atau lembaga independen. Lalu yang ketiga, kami menyoroti tidak adanya pasal secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi layanan kesehatan mental. RUU ini memang sudah baik dalam menjabarkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab negara dan masyarakat. Namun tanpa adanya pengawasan yang independen, objektif, dan berkelanjutan, seluruh sistem yang dibangun bisa jadi hanya formalitas di atas kertas. Kami menyarankan agar dalam pasal-pasal selanjutnya dimasukkan pengaturan mengenai pembentukan lembaga pengawas independen yang bertugas menerima laporan dari pasien, keluarga, maupun masyarakat.
melakukan inspeksi mendadak dan memberikan sanksi etik atau administratif terhadap tenaga kesehatan maupun institusi yang melanggar ketentuan. Lebih lanjut, perlu ada mekanisme pelaporan berbasis korban, termasuk saluran pengaduan yang mudah diakses dan dilindungi secara hukum. Ini penting untuk mendorong keberanian masyarakat dalam menyuarakan pelanggaran yang dialami atau disaksikan tanpa takut akan intimidasi atau stigmatisasi balik. Tidak kalah penting, kami juga melihat bahwa RUU ini belum secara rinci membahas peran serta lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan sosial. Padahal masyarakat sipil adalah elemen penting dalam mengontrol implementasi kebijakan di lapangan. Kedepannya, kami berharap regulasi ini memperluas ruang partisipasi publik agar pelindungan mental menjadi urusan bersama, bukan hanya kewenangan pemerintah semata. Jadi sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa RUU perlindungan mental ini adalah langkah besar dan sangat progresif dalam hukum nasional kita. Namun, tidak ada regulasi yang sempurna sejak awal. Oleh karena itu, kritik yang kami sampaikan adalah bentuk tanggung jawab intelektual agar undang-undang ini benar-benar dapat menjamin hak, perlindungan, dan keadilan bagi setiap individu, khususnya mereka yang selama ini tidak bersuara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih karena telah menyimak rangkaian pemaparan kami terkait RUU Perlindungan Kesehatan Mental. Kami telah mencoba untuk menghadirkan sudut pandang yang utuh, mulai dari latar belakang, isi, keunggulan, hingga kritik terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama, perlu kita sadari bersama bahwa kesehatan mental bukanlah isu yang sepele. Data global menunjukkan 1 dari 4 orang akan mengalami gangguan mental dalam hidupnya. Namun sayangnya regulasi di Indonesia termasuk dalam UU Kesehatan Mental 2023 dan UU Disabilitas 2016 belum secara detail mengatur perlindungan terhadap mereka yang mengalami gangguan psikososial. Banyak dari mereka masih terpinggirkan, bahkan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti pemasungan dan diskriminasi dalam layanan kesehatan. Karena itu, RUU Perlindungan Kesehatan Mental hadir sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan hukum yang lebih adil dan humanis. RUU ini tidak hanya memuat 13 pasal yang menyentuh hak, kewajiban hingga perlindungan hukum bagi penyintas gangguan jiwa, tapi juga memperkenalkan pendekatan baru yang lebih inklusif seperti konsep jiwaku dan waras, sebuah inovasi yang memadukan perspektif medis, sosial, dan juga hukum. Namun demikian, kami juga menyampaikan catatan kritis. Beberapa pasal dalam RUU ini masih perlu diperjelas dan diperkuat, seperti ketentuan pidana yang terlalu ringan, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian layanan medis tanpa persetujuan. Oleh karena itu, penyempurnaan melalui mekanisme pengawasan, evaluasi independen, dan akuntabilitas etik sangat diperlukan. Kemudian pada akhirnya, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk tidak diam. RUU ini perlu didorong bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif kita sebagai warga negara. Suarakan dukungan Anda baik melalui media sosial, tulis opini, diskusi publik, maupun advokasi langsung ke lembaga legislatif. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Fani Kurniawati dengan NIM 131212223. Baik, di sini saya akan merangkum semua penjelasan yang sudah teman-teman saya sampaikan. Baik, teman-teman, RUU Perlindungan Kesehatan Mental bukan hanya tentang produk hukum. Ia adalah manifestasi dari keberpihakan kita kepada manusia, terutama mereka yang kerap disingkirkan oleh sistem. RUU ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Ia menempatkan individu dengan gangguan mental bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang punya hak untuk dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, aktivis, tenaga medis, dan seluruh warga umum untuk mendukung lahirnya undang-undang ini. Sampaikan aspirasi Anda ke DPR, tulis opini, suarakan isu ini di media sosial. Karena perubahan kebijakan dimulai dari kesadaran kolektif kita. Mari ciptakan Indonesia yang lebih berwarna, lebih manusiawi, dan lebih adil untuk semua. Terima kasih. Undang-undang kita dapat dicek di link deskripsi video yang telah kami sertakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.